Oke, dan ini hasil akhirnya. Saya sampai sini yang part 3 kemarin doang ya, karena langsung bikin responsif. Karena kalau ngikutin yang ini lama banget dan videonya akan panjang banget. Nah, di sini saya part 4 ini bikin responsifnya ya. Responsif dan hasil akhirnya kayak gini. Ini masih kayak yang awal. Ini juga sama, ini juga sama. Kita cuma fokus di responsifnya saja. Ini kalau di inspect, nah ini saya bikin maksimal 420 px, 620 px, sama 920 px. Artinya di setiap layar itu berbeda tampilan ya. Ketika layarnya menyentuh di maksimal 400 px atau di handphone, nah dia kayak gini, tampilannya kayak gini. Kemudian ini juga sama kayak gini. Ini saya gedein ya. Nah kemudian kalau layarnya di tablet, ini masih di handphone nih, handphone yang mobile, handphone yang tipe L kayak gini. Kemudian yang tablet, kalau dia tablet dia akan menjadi seperti ini. Nah kalau yang di laptop dia akan seperti ini. Oke, kalian ikutin aja sampai akhir. Panjang banget nih videonya, sampai 40-an lebih menitnya. Karena buat responsif itu enggak mudah juga. Oke, kita lanjut. Oke cuy, kita lanjut ke responsif. Di sini kita bikin responsif yang sebelumnya udah kita buat. Di sini kayaknya jaraknya terlalu banyak ya. Kita kurangin dulu jaraknya ini. Kita rapiin dulu dengan, coba ini dihapus. Masih kurang ya. Oh bukan ini. Kita cari dia, kita copy, paste di sini, cari judul. Ini kita copy, paste judul. Nah ini margin buttonnya kita kurangin. Coba kita kasih border di background theme. Ternyata memang dari sininya ya. Kita coba cari dulu. Nah, di sini tingginya itu nggak usah 500 ya, kita bikin 400. Nah seperti ini, segini cukup. Kemudian kita hapusin yang bordernya, ini juga kita hapus. Nah cukup. Sekarang kita lanjut ke responsif. Ini saya copy aja, kita main di sini ya, karena di sini ada batas ininya. Ini klik kanan, inspect, batas
Ini ya, yang di atas ini ada Mobile S, Mobile M. Kalau di sini nggak ada nih. Oh ada, tapi saya lebih senang yang kesana sih. Ada tuh. Kita mainnya di Google aja ya. Kita mainnya di sini. Pertama-tama kita pakai ukuran yang (320) maksimal 320 px. Nah, 320 px kita buat di sini responsive media screen and maksimal width 320 px. Nah, ini udah ada ya. Kalau layarnya mencapai 320 px, apa yang mau kita kasih efeknya? Mungkin di sini saya mau mulai dari hilangin yang konten-kontennya dulu ya, biar enak. Sini kita cari yang nih, konten 2. Konten 2 nya display non dulu ya. Konten 2 display non. Kalau layarnya 300 px, nah jadi hilang. Kemudian konten 1 juga kita hilangin. Nah, jadi kita fokusnya yang dari atas dulu ya. Kita fokusnya yang di sini dulu. Nah, ini kita belakangan 300. Nah, di sini kita kasih deskripsi. Bentar, ini pilih tanda ini, klik sekali, kita cari di sini dia kelasnya apa nih. Header tengah, kita kasih header tengah. Header tengah, kasih border dulu. Nah, header tengah tuh ini. Kemudian kita coba cari header tengah. Ada deskripsi, header tengah, border 2px solid kuning. Nah, kita udah tahu header tengah itu yang merah, deskripsinya yang kuning. Kemudian yang H1 nya H1, font size nya 20 px.
Nah ini ya, tadi tuh karena dia keluar karena font yang H1 ini kebesaran, terlalu besar. Kemudian yang hamburgernya itu kita fontnya apa tadi tuh? Oh, menu itu ini kita copy dulu isinya, pastekan sini, margin left 0. Mana dia? 10 px. Coba menu, margin left 0. Nah ini menu ya, ternyata tuh menu. Kita hapus, kita kasih margin leftnya itu 100%, 90% aja. 90% kebanyakan, 70 masih 50. Nah segini ya. Kemudian kita kasih fontnya dibesarin, yang H1 kita font size nya jadi 50 px. Kemudian lebarnya ini 80% deskripsinya. Kemudian sudah ya, sepertinya cukup. Ini margin top kita kasih 20 pihak aja. Kalau diklik yang hamburgernya ya normal, maksudnya nggak perlu kita rubah. Kemudian fontnya masih terlalu besar ya kayaknya ya, kita kecilin menjadi 40. Nah kemudian ini udah selesai. Yang atas kita hapusin, deskripsinya kita hapus, yang ini juga kita hapus. Nah kita lanjut yang bawah, konten 2, konten 1 dulu ya. Konten 2 nya display none, konten 1 kasih border 1px solid red. Nah ini dia keluar tuh. Ini kita pindahin ke bawah aja biar dia ngurut ya. Nah kemudian kita cari dulu nih yang membungkus dari konten 1 ini. Konten 1 kita cari konten 1. Nah ini konten 1. Konten 1 itu dia ada gambar, konten gambar. Kita kasih dulu border konten gambar, konten gambar 2px solid kuning. Nah ini konten gambar, kita kasih
lebarnya ya nanti dulu ya, kita cari yang deskripsinya sekalian, konten gambar, kemudian deskripsi konten, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kasih border 1 px solid blue. Nah, ini yang ini adalah deskripsinya, yang kuning itu gambarnya. Ini gambarnya terlalu besar, makanya dia sampai keluar. Kita kasih kita kembali lagi ke HTML-nya. Di sini ada konten, gambar konten. Kita tambahin lagi ya, 1 gambar konten, kasih border 2 px solid warna oranye. px. Nah, kemudian ini yang warna kuning kita kasih margin left-nya 0. Nah, kemudian gambarnya ini kita kasih lebarnya 100 px. Ini buat sementara ya, tingginya juga 100 px. Nah, kemudian yang hiasan kita bikin dia sebentar. Sepertinya kita harus bikin yang ini itu konten gambar, kita kasih displaynya blok. Kemudian pembungkus gambarnya itu flag, wrap, kemudian display flag. Sebentar. Kita kasih yang hiasan 1 dan 2, 3 kita display none dulu ya, biar nggak bingung. Hiasan 1, hiasan 2, kemudian hiasan 3 kita kasih display none. Nah, seperti ini. Kemudian kita mau gambarnya di atas, terus deskripsinya di bawah, dengan memberikan display flag konten 1, memberikan display flag dan wrap. Kita kasih dia berdua ini display block. Seharusnya dia turun ya ke bawah.
kita coba cari lagi mungkin yang dibungkus. Oke, sebentar, ini saya tes dulu. Di sini kita kasih lebarnya dulu 90%. Nah, ini baru dia turun ya, yang gambar. Kemudian deskripsinya juga lebarnya 90%. Nah, seperti ini. Dia udah ke bawah. Kemudian kita kasih gambarnya itu menjadi default. Coba, masih terlalu besar ya, kita harus kecil manual, berarti kita kasih 200. Oke lah, 200. Kemudian di sini kita kasih margin auto biar oranye ini pas tengah-tengah tuh. Oke, ini bukan gambar ya, seharusnya kita kasih margin di yang kuning ini. Nah, ininya juga perlu sih dia biar ke tengah. Nah, kemudian yang kita hapus tadi itu, bentar, ini kan jaraknya antara konten ini yang merah ini sama teksnya kayak terlalu jauh ya jaraknya. Kita deketin padding top 0, coba. Wah, terlalu banyak ya, kita kasih padding topnya itu 20 px. Nah, seperti ini cukup, atau 30, kita kasih 30 px paddingnya. Kemudian kita kasih yang kita hilangin tadi tuh, kita tampilin lagi ya, yang hiasan. Ini kita hapus dulu, kita cek. Wow, ternyata dia keluar nih. Kita kasih margin left-nya 0. Nah, seperti ini. Kemudian yang gambarnya ini kita kasih padding yang kuning ya, padding button 100 px. Nah, kemudian ini kita kecilin, sini kita kasih maksimal, yang maksimal ya, width yaitu 50% dari layar, tingginya juga. Oh, kebanyakan ya, kita kasih dia menjadi 10. Sepertinya kurang ya, kurang bagus. Kita manual, berarti kita kecilin dengan mengatur. Kita coba yang ini tambahin, kita fokus ke yang hiasan satu dulu ya. Ini kita copy, kita pindahin di sini dulu. Ini display none, kita fokus yang satu dulu nih,
fokus yang satu, berarti ini kita hapus dulu. Nah, yang 2 dan 3 nya dihilangin dulu, kita fokusnya di hiasan 1. Nah, ini lebarnya itu lebih kecil dari ini, berarti kita bikin 150 aja ya, 150 px. Kemudian tingginya juga 150 px. Masih kebesaran, mungkin 100. Nah, kemudian dia ada rada ke kanan ya, kita kasih margin leftnya itu 10%. Kebanyakan kurang banyak, 15 atau 20. Karena lebar gambarnya ini kita bikin kurang lebar ya, kita harus lebarkan dulu karena dia mentok di situ. Ini kita rubah menjadi warna merah biar nggak bingung lihatnya. Ini coba kita bikin 100% ya lebarnya, 90, lebaran 80, 70, 50. Masih terlalu besar, kita kecilin 80. Ini masih terlalu besar, kita bikin 50. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bikin yang satunya lagi, hiasan 2 ya. Hiasan 2 itu dia di atas. Nah, ini ada lagi nih, yang navbarnya ini kurang ke atas ya, kita jadiin dia Z index paling atas. Berarti di sini navbar Z indexnya itu paling atas, mungkin 7. Nah, udah ya. Kemudian kita yang hiasan 2. Hiasan 2-nya ini kita copy dulu. Jadi ini hiasan 2. Yang di sini kita hapus menjadi cuma hiasan 3 yang display none. Nah, di sini saya mau dia di atasnya, kemudian ukurannya agak besar, 100 mungkin. Nah, lebarnya terlalu lebar, 40, bukan lebar margin maksudnya ya. Kemudian margin topnya kebanyakan, kita kasih 20 px, kebanyakan 10, 5, 2, atau 0. Oke, 0 aja, atau kita tambahin min 5, min 10, biar dia naik ya, min 15.
min 20, min 30. Nah, seperti ini. Kemudian yang 3 kita copy ya, hapus dulu. Ini kita copy, pastein lagi, jadiin 3. Kemudian dia margin left-nya itu 10% mungkin ya, atau 0. Ukurannya itu paling kecil sendiri mungkin 50. Lagi. Nah, di sini bisa dibilang sudah ya. Tinggal kita lanjut ke hapus-hapusin. Ini yang satu kebanyakan ya, margin left-nya itu 45 mungkin udah cukup. Oh, nggak keluar ya dia. 48. Nah, (48 per 9). Oke, kemudian kita hilangin border-bordernya. Biru kita hilangin, sama merah kita hilangin. Kemudian yang kuning kita hilangkan. Ada merahnya lagi, yang ini kita hilangkan. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian 300 px kita udah. Tinggal yang deskripsi, kita geser ke deskripsi ya. Deskripsi kayaknya nggak perlu dirubah karena udah pas. Kita cek aja dulu. Deskripsi, content. Nah ini, oh ini udah ya. Kita coba hapus. Nah, ini udah pas 90%. Kemudian kita lanjut bentar. Kita lanjut yang berikutnya ya. Lanjut yang konten 2. Konten 2 kita pastekan, kemudian hilangkan. Kita cek konten 2-nya itu keluar ya dia. Kita maunya di ini. Dia gambar duluan. Pertama kita cek dulu nih. Konten 2. Nah, item satunya kita hilangin dulu ya, item 2-nya. Item
2 display none. Nah, jadi kita fokus satu dulu ini, kemudian kasih border. Nah, sini kita kasih dia display flag, bukan display flag ya. Sebentar, kita coba cari ada pembungkusnya nggak dari gambar timnya ini. Oh, tim ini nggak usah display flag. Yang kita buat display flag itu tim, kasih border 2px solid yellow. Nah, yang kita kasih display flag itu yang kuning ya, display flag. Kemudian kita pakai flag rough, kemudian kita kasih jarak antara gambar tim dan deskripsinya. Gambar tim kita kasih jarak dengan deskripsi 20px. Coba kita banyakin 200. Oke, ini kita 20-in aja ya. Kemudian kita kasih padding di sini, padding button 10px 20, biar sosial medianya di dalam ya, 30. Nah, seperti ini, 35px. Kemudian kita baru nampilin yang 2. Ini kita tampilin. Nah, baru kita kasih flag wrap-nya di sini. Kemudian display flag. Sebentar. Ini lebarnya 100%, 90%. Sebentar, sepertinya ada yang salah. Sini width-nya 90%. Kita hapus dulu. Kita coba bikin ini benar ya, width-nya 90% aja. Kita bikin dia display block. Nah, kenapa dia nggak mau nih? Kita cek lagi ke HTML-nya. Di sini yang harus kita kasih itu background theme. Ini ya, seharusnya background theme ini kita kasih yang flag-nya, bukan yang konten 2 ini. Ini kita hapus.
Kemudian kita pastekan yang ini background theme, kasih border dulu biar kalian tahu. Nah, yang warna biru ini pembungkus dari gambar-gambar ini. Kita kasih displaynya flag, kemudian flag graph. Nah, seperti ini. Kemudian di setiap tim ini ada margin bottom 20 px. Nah, udah ya. Kemudian padding topnya 10 px. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita hapus-hapusin yang nggak dibutuhkan, seperti yang kuning, yang biru, kemudian yang merah ini sebentar. Ini merah ini kan terlalu tinggi ya padding bottomnya. Kita kembali ke atas. Konten 2 ini kita copy, Ctrl F, paste. Nah, ini padding bottom satu pihak ini kita hapus. Nah, kemudian jarak antara yang konten 1 dan konten 2 itu kebanyakan. Kita ke bawah, cari konten 1. Ini kita coba kasih border dulu ya, 2 px solid warna kuning. Oh sorry, bukan ya, ini hiasan bukan konten. Di sini. Nah, ternyata di sini marginnya udah mentok ya, cuma di paddingnya kebanyakan. Padding buttonnya kebanyakan, kita bikin 20 px aja. Nah, masih terlalu dekat, 50 px segini cukup. Kemudian kita hilangkan yang kuning ini dan yang merah ini, karena dia satu, kita hapus saja ini sekalian. Nah, jadi responsifnya udah jadi. Versi yang layarnya, oh sorry, ini ada bug lagi. Kita taruh ini paling atas, ternyata shadernya itu ke bawah. Shadernya kita pindahkan paling atas. Ini ya, kita bikin dia Z indexnya jadi 8. Nah, seperti ini. Kita cek lagi. Oke, kemudian scroll, ternyata aman ya. Di layar maksimal 300 px itu aman. Nah, ini kita geser lagi ke 223. Kayaknya handphone udah zaman sekarang udah nggak pakai yang 200 ya, semuanya rata-rata 300 ke atas. Ini kita 320 ya maksimal tadi. Nah, sisanya kita tinggal nyesuaiin aja nih, yang di atas 320 mungkin mau lebarnya buat berbeda ya. Kita coba bikin ini enggak 300 ya maksimalnya, tapi kita buat jadi 420.
Nah, layarnya ketika maksimalnya 420, dia akan seperti ini ya. Tuh, rapi. Kemudian kita buat versi tablet. Ini tablet ini ukurannya berapa nih? Kisaran 400 ke atas, berarti 400 sampai 600 itu tablet. Nah, kita buat versi tabletnya. Ini kita copy, pastekan. Versi tablet itu 400 sampai 600. Kita bikin maksimal dan minimal ya. Di sini kita copy, pastekan. Sini minimal, kemudian maksimalnya itu kita bikin 620. Nah, coba kita cek dulu, kayaknya ada yang kurang nih. Oh iya, sepertinya ada yang kurang. Kita kasih nggak tampil ya. Apa nih? Coba ini kita hapus dulu. Nggak tampil. Sebentar, kita buat manual aja coba. Media screen and minimal width 421 px. Hapus. Minimal min screen nah ini tampil, dan maksimal width 620 px. Nah ini tampil ya. Coba kita cek. Ketika layarnya maksimalnya sampai 420 seperti ini, sepertinya ini hamburgernya nggak pas ya. Kita coba float
nggak ada ya. Right 0. Kok dia nggak tampil ya? Sebentar, kita rapin dulu ya. Ada kayak semacam bug kayak gini. Takutnya lupa. Kita cari coba yang ini. Kita copy. Ini tadi. Ini kita push menu. Load. Nggak ada. Right. Coba sebentar, kita ke navbar. Bentar ya, kita coba kasih margin 10 px, berarti marginnya 0. Float atau right-nya itu 0. Nah, tapi kita pakai yang ini. Bentar. Load. Harusnya mau ya dia. Pressing. Nah, saya penasaran nih kenapa dia nggak mau ini. Play. Posisi absolute. Nah, ini baru bisa ya. Ternyata diabsolutkan dulu ya. Ini kita hapus saja. Kemudian kita kasih margin right-nya itu 20 px. Nah, 10, 15. Kemudian ini kayaknya terlalu lebar nih background deskripsinya ini. Itu dia header tengah. Border.
dia keluar ya. Kita kasih lebarnya itu 100%. Terus nah, seharusnya enggak sih, dia nggak keluar ini seharusnya. Udah bener. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Ini kita copy aja ya. Ini kita copy sampai paling bawah. Copy. Kita pindahin ke sini. Nah, ini yang sampai 6 buat tablet ya. Kita mainin dengan kalau ini udah nggak apa-apa, nggak perlu kita rubah. Kemudian ini kalau kita geser ke sini fungsi ke tablet sama aja ya, cuma dia lebih ke kiri. Coba lagi ke tablet. Sebenarnya nggak perlu ada yang dirubah ya. Nah, ini mungkin terlalu lebar, yaitu deskripsi 1, konten 1 maksudnya. Ini lebarnya kasih border. Nah, ini terlalu lebar, konten 1. Kita bikin dia menjadi 90% aja. Nah, cukup. Terus kita kasih margin auto di tengah tuh. Kemudian yang bawahnya juga sama ya. Konten 2 kita samain dengan atas konten 2. Mana nih? Konten 2 nya nggak ada ya. Kita bikin sendiri berarti. Di bawah konten 1 aja ya. Sini konten 2 kasih border 2px solid warna ungu. Nah, ini kita lebarnya bikin 90% juga ya. Marginnya auto. Nah, seperti ini. Kemudian kita mau teksnya itu rata kiri apa? Gak apa gini aja. Gak apa-apa ya, gini aja. Coba kita kasih dia margin yang gambar. Margin left 0. Oh, karena lebar dari ininya ya. Bentar. Kita kalau mau ininya rata kiri, kita harus tahu dulu nih apa yang ngebungkus dia, yaitu sebentar.
kita cari dia di konten 2, kemudian kita cari tema. Nah ini coba kita kasih border 1 px warna merah. Nah ini ya, kalau kita mau dia ke kiri kita kasih, oh bukan tema ya, coba lagi gambar tim, ini margin left 0. Nah seperti ini ya. Kemudian yang deskripsinya juga, deskripsi konten margin left 0. Destim, kita cari deskripsi tim, nggak ada ya, kita bikin destim, kasih border 1 px solid warna kuning. Nah ini kita kalau mau rata kiri berarti margin left-nya 0. Nah seperti ini ya. Tinggal nyesuaiin yang keinginan kita aja, tapi kalau menurut saya bagus yang di tengah ya. Ini kita nggak usah, itu buat kalian yang mau geser ke kiri ya, nanti lebarnya nyesuaiin aja. Kemudian kita buat dia udah sesuai ya, ini tinggal kita hapusin aja nih, kita hapusin. Kemudian yang birunya kita hapusin juga, warna ungunya hapus, warna merah ini kita hapus. Nah ini ya. Oke, kemudian kalau deskripsinya kayaknya kurang ini ya, kayaknya kurang keluar gitu deskripsi timnya. Kita balik lagi ke bawah, deskripsi tim, kasih border 2 px solid merah. Nah ini kayaknya kurang keluar gitu, kita keluarin, berarti lebarnya itu 70%. Nah seperti ini ya, kita coba push 50, kayaknya juga 60. Nah 60% ya, sepertinya udah cukup. Ini kita tinggal ke berikutnya. Nah di sini baru kita pakai yang defaultnya aja ya. Tapi defaultnya ini sih dia, maksudnya yang dari yang pertama kita buat ini 955. Ini 960. Berarti kita buat satu lagi seperti ini, kita copy, yaitu lebarnya 621, minimalnya 621.
Ini 621 sampai 920. 621 920 920. Oke. Nah, ini kita bikin versi tablet ya. Kita mulai dari atas. Yang sini navbar, kemudian deskripsi header tengahnya itu 80%, nggak apa-apa. Margin top kita hapus, coba bikin yang default. Kemudian kita lanjut ke H1-nya. H1-nya di ukuran besar ya, 50 px. Atau 60. Nah, kemudian kita lanjut yang bawah. Ya, kiri dan kanan ya ininya. Konten 1 teksi border. Nah, ini kita jangan kasih dia terpisah, tapi dia bergabung ya, kayak yang ini. Berarti kita cari dulu nih, coba kita bikin 50%, 10. Oh, lalu ini ya, kita kasih border dulu deh. Border 1 px solid warna kuning. Oh, ternyata dia ke sini. Kemudian kita cari deskripsi border warna merah. Nah, ternyata deskripsinya juga terlalu besar. Kita bikin 40%. Kemudian yang gambarnya juga 40%. Kemudian kita kasih margin left ini kebanyakan ya yang hiasannya ini. Coba hapus. Yang ini juga kita hapus margin left-nya. Kemudian satu lagi margin left-nya ini ke 0. Oke, sebentar. Ini kita bikin 0 aja atau 10. Kemudian ini juga 10. Sorry, bukan yang ini, tapi yang hiasan ya. Hiasan 1, hiasan 2, hiasan 3. 0, coba 10, hiasan satunya, oh ini margin left 10%, 20, 15. Nah, seperti ini ya. Ini tampilan tabletnya. Ini masih tablet. Nah, ini baru yang handphone ukurannya yang besar. Kemudian ini kayaknya 20 ya. Nah, gue kecilin, besarin. Oke, mantap. Sekarang kita hapusin border-bordernya. Kita hapusin. Yang pembungkusnya juga kita hapus. Nah, ini ya. Kemudian
Kayaknya ini kurang besar ya. Yang gambarnya ini 45% mungkin. Deskripsinya juga 45. Nah, seperti ini. Terus gambarnya itu kita kasih 240 25. Kirim. Tutup ya. Udah nggak apa-apa gini. Kemudian kita lanjut yang bawah. Yang bawahnya juga sama. Dia akan kiri kanan ya. Konten 2. Konten 2. Kita kasih border 2px solid warna merah. Nah, konten 2 nya sama, lebarnya 90 juga. Kita gedein jadi 95 ya, karena ini kan agak besar nih. Kemudian kita ke bawah kasih border 2px solid warna kuning yang konten gambar. Oh sorry, ini kok kesini lagi ya. Pindahin, cari yang tim paste. Nah, ternyata ini kelebaran. Kita buat dia menjadi 45%. Nah, seperti ini. Kemudian coba 50 nggak bisa ya, 45 ya, karena dia kan sebagian-sebagian. Kemudian sosial medianya ini kurang terbuka ya, kurang apa sih, kita cari yang sosial medianya, sosmed, kita copy sosmednya, kita kasih border warna merah. Nah, ini kita kasih lebarnya itu 100%. Masih nggak mau ya. Kita masuk lagi ke sosmed. Kita tambahkan dash theme. Copy. Tambahkan dash theme. Masih nggak mau. Karena lebarnya itu udah ditetapin di awal ya tadi ya. Coba kita kembali lagi ke HTML-nya. Kita coba cari Destim-nya itu 60%. Nah, ini kita gedein menjadi 80 coba. Nah, 80% ya destimnya, baru dia keluar. Ini kalau kita hapus, seharusnya nggak ngaruh sih. Tuh. Sorry. Ya benar. Ini kita hapus. Nah, kemudian sisanya kita hapus-hapusin. Ini kita hapus. Yang atas juga kita hapus. Nah, udah ya. Kalau menurut saya sih ini udah oke responsifnya. Coba cek ya. Kita coba. Oke lah. Sip. Dia turun.
Oke, sekian, makasih. Saya rasa ini udah cukup. Ini kayaknya udah panjang banget videonya. Sisanya kalau kalian menemukan bug di responsifnya ya benerin sendiri ya, PR sendiri. Sebenarnya ini masih panjang ya, cuma takutnya jenuh gitu kelamaan. Ini masih, seharusnya ini masih sama yang sini. Karena kalau kepanjangan jenuh juga. Ya udah, ini sampai sini. Kalau nemuin bug di responsifnya kalian benerin sendiri. Tapi kalau menurut saya sih udah aman ya seharusnya ini. Tuh, harusnya udah aman ya. Oke, sekian, terima kasih, semoga menginspirasi kalian juga. Oke, tunggu lagi video yang lain-lainnya ya.